Ingat, gadis bodoh merupakan gambaran dari orang Kristen yang agamawi dan bahkan mungkin duniawi, karena ditulis di dalam Alkitab mempergunakan kata Yunani moros yang bisa diartikan juga sebagai pribadi yang tanpa Tuhan, tidak mengalami realita Tuhan. Rajin ke gereja, rajin ibadah, kelihatan sangat rohani dan agamawi, tapi tidak mengalami realita Tuhan. Sementara gadis yang bijaksana dituliskan membawa pelita dan sekaligus mempunyai minyak. Konyolnya baik yang bodoh maupun yang bijaksana sama-sama tertidur ketika menanti datangnya mempelai lelaki itu. Pagi hari ini hamba berdoa, biarlah kuasa firman, kuasa roh bekerja atas setiap hidup kami, memberikan kepada kami encouragement, memberikan kepada kami dinamika ilahi, memberikan kepada kami perkara-perkara sorga. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah lakukan sepanjang hidup kami sampai pada hari ini. Kami percaya ada perkara-perkara yang lebih dahsyat yang Tuhan sediakan bagi kami di waktu-waktu mendatang. Ini hidup kami, ini keberadaan kami. Kami taruh di mezbah di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dipersilahkan duduk kembali. Puji Tuhan, satu sukacita bisa kembali melayani saudara dengan firman dan Roh Kudus-Nya. Saya mengajak untuk kita bisa sama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-25. Ada beberapa ayat firman yang saya mau kita bisa baca sama-sama. Matius pasal yang ke-25. Saya mengajak kita bisa membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Dan kalau kita sudah mendapatkan ayat-ayat firman yang ada, mari kita akan baca sama-sama dengan suara yang keras. Matius 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Kekasih Tuhan, ini adalah salah satu dari perumpamaan yang Yesus berikan tentang hal kerajaan sorga. Dan saya mendapati perumpamaan tentang hal kerajaan sorga ini sedemikian profetis, sedemikian memiliki makna yang sangat kuat di hari-hari yang terakhir ini. Itu sebabnya dalam ayat yang pertama saya mengajak untuk kita bisa memperhatikan,
Dan mari kita akan gali sama-sama pemahaman yang seperti Tuhan inginkan dari Matius 25 ini. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Menarik untuk mendapati bahwa 10 anak gadis tersebut merupakan gambaran dari gereja Tuhan. Dituliskan 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ya, saudara bisa menemukan dalam ayat yang kedua. Nah, kata bodoh di sana ditulis dengan kata Yunani moros. Kata moros menunjukkan sebuah sikap dari anak-anak gadis yang disebut dalam Alkitab bodoh tadi. Merupakan gambaran dari kehidupan orang-orang percaya. Ya, kata moros di sana punya arti keberadaan atau sikap hati yang tidak menunjukkan penghormatan, tidak menunjukkan rasa respect, terutama terhadap hal-hal ilahi, hal-hal rohani, atau perkara-perkara tentang Tuhan. Ya, jadi sebutannya, istilahnya itu godless, pribadi yang tanpa Tuhan, atau mungkin bisa disebut dengan istilah Kristen duniawi. Nah, jadi menarik untuk menuliskan bahwa hal kerajaan sorga pada hari-hari yang terakhir itu digambarkan seperti ada 10 orang anak gadis, 5 diantaranya hidup duniawi, 5 hidup dalam keilahian Tuhan, mengejar keilahian Tuhan. Nah, menarik, yang disebut sebagai pembeda antara gadis yang bodoh dengan gadis yang bijaksana adalah minyak. Karena kalau saudara melihat di dalam ayat yang ketiga, gadis-gadis yang bodoh itu juga membawa pelita, tapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelita, tapi juga membawa minyak dalam buli-buli. Nah, pelita di sana ditulis dengan kata Yunani lampas. Kata lampas punya arti lampu yang harus dijagai untuk tetap menyala dengan cara dituangi minyak yang baru. Jadi ini lampu pelita, istilahnya begitu. Bukan pakai baterai, bukan pakai genset, bukan pakai solar cell, tapi harus terus dituangi minyak supaya tetap menyala. Nah, minyak itu sendiri ditulis dengan kata Yunani elaion. Ya, kata Yunani yang dipakai untuk menuliskan kata minyak di sana adalah elaion, yang punya arti minyak zaitun, yang biasa dipakai untuk mengisi lampu pelita, tapi juga dipakai untuk mengolesi orang yang sedang sakit, terluka, ataupun mengalami luka-luka goresan yang lain, atau lebam. Biasanya dipakai minyak zaitun untuk mengurapi orang yang sedang terluka itu, supaya cepat mengalami proses kesembuhan. Tapi minyak zaitun juga seringkali dipakai untuk minyak pengurapan. Pada waktu seseorang akan ditahbiskan, atau ketika seseorang akan mengadakan pesta, biasanya pesta perjamuan atau pesta pernikahan atau pesta yang lainnya. Nah, dari sini saya mau mengajak untuk kita sama-sama memperhatikan, kekasih Tuhan. Ini adalah gambaran dari gereja Tuhan di hari-hari yang terakhir. Tuhan sebetulnya menghendaki agar setiap kita sebagai orang percaya terus menanti-nantikan, menunggu-nunggu waktu di mana Tuhan secara pribadi akan datang dan melawat kehidupan saudara. Ada sebuah pesan profetis yang saya bisa bagikan buat engkau pada hari-hari ini. Roh Kudus sedang memberi kesempatan seluas-luasnya untuk seberapa banyak jemaat, seberapa banyak hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh haus lapar akan Tuhan. Engkau akan mengalami ada limpahan
hadirat Tuhan yang istimewa seperti yang belum pernah terjadi dalam hidupmu. Akan ada satu lawatan Roh Kudus yang seperti belum pernah engkau alami, yang bisa engkau nikmati, bisa engkau alami. Digambarkan di dalam ayat-ayat firman Matius 25 ini sebagai momen datangnya mempelai laki-laki dan kemudian masuk ke dalam pesta perjamuan anak domba. Ini yang saya mau Bapak Ibu bisa belajar pahami. Pastikan di tengah-tengah kondisi dan keadaan kekristenan seperti yang sekarang ini, karena saya mendapati kegelapan sedang menutupi bangsa-bangsa. Hari-hari yang jahat, masa yang sukar sedang terus berupaya mencetak kehidupan orang percaya, mencetak kehidupan gereja Tuhan. Sehingga ada lebih banyak orang Kristen yang lahiriah, yang duniawi. Tidak sedikit para pendeta yang mulai mengkhotbahkan hal-hal yang lahiriah, yang duniawi. Digambarkan di dalam Alkitab, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh sama-sama tertidur. Karena ketika mereka menanti waktu Roh Kudus melawat, menanti janji Tuhan tergenapi sepenuhnya, sepertinya kok tidak datang-datang. Sehingga Alkitab mengatakan dalam ayat yang kelima, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Saya semakin membaca dan merenungkan ayat-ayat firman ini, saya semakin mendapati, ada begitu banyak kesamaan dan persamaan antara apa yang menjadi perumpamaan tentang gadis bijak dan gadis bodoh dengan keberadaan kehidupan gereja Tuhan pada hari-hari ini. Saya percaya sebagaimana beberapa tahun yang lampau sudah ada begitu banyak nubuatan tentang Indonesia, sudah ada begitu banyak nubuatan tentang gereja Tuhan yang sekali lagi akan mengalami pencurahan roh, sekali lagi akan mengalami lawatan Roh Kudus yang dahsyat. Dan lawatan Roh Kudus itu akan terjadi secara sedemikian rupa sehingga membawa engkau menjalani kehidupan sehari-hari yang memanifestasikan Kristus. Dan saya percaya ketika engkau mulai memanifestasikan Kristus dalam kehidupan sehari-hari sebagai akibat lawatan roh yang Tuhan curahkan, sebagai akibat pencurahan Roh Kudus yang terjadi atas gerejanya, engkau akan mulai mendapati dari waktu ke waktu orang-orang yang berinteraksi dengan dirimu akan mulai mendapati ada firman hidup kekal yang keluar dari mulutmu. Sebagaimana engkau mengalami pencurahan roh, maka pencurahan roh itu akan terjadi juga atas banyak orang yang lain, walaupun mereka bukan orang-orang percaya. Karena ingat baik-baik, nubuatan yang dikutip oleh Petrus, yang dinubuatkan oleh Yoel, menuliskan atau berkata pada hari-hari yang terakhir Tuhan berfirman, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Bukan cuma ke atas orang-orang Kristen. Nah, ini pengertian yang saya mau saudara belajar pahami. Ketika Petrus dan Yoel menubuatkan pada hari-hari yang terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Alkitab bahasa Inggris menuliskan, I will pour out my spirit upon all flesh. Artinya Kristen ataupun bukan Kristen akan mengalami pencurahan roh. Tapi memang pertama-tama pencurahan roh itu akan terjadi dalam kehidupan orang percaya. Pencurahan roh itu akan terjadi atas gereja Tuhan. Baru lewat gereja Tuhan, pencurahan roh itu akan melanda banyak orang-orang lain yang berinteraksi dengan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tapi permasalahannya, sementara kita semua menanti-nantikan waktu pencurahan roh itu, sementara kita semua menanti-nantikan masa roh melawat gerejanya sekali lagi dan membuat adanya perjamuan kawin anak domba, di mana gereja dan Kristus sang mempelai laki-laki akan membuat ikatan janji sekali lagi. Dan lewat ikatan janji itulah maka gereja Tuhan akan membawa otoritas pemerintahan kerajaan sorga. Karena gereja bukan lagi menjadi institusi keagamaan belaka, tapi gereja betul-betul menjadi mempelai wanita Kristus. Nama Kristus akan disematkan atas gerejanya, dan gereja Tuhan akan bergerak membawa otoritas yang sama seperti Yesus sendiri pada masa lampau. Tapi kali ini otoritas yang gereja akan bawa akan mengkondisikan terjadinya pencurahan roh,
atas bangsa-bangsa. Engkau akan Tuhan pakai menggembalakan bangsa-bangsa. Dan engkau akan mulai mendapati lewat manifestasi ilahi, lewat manifestasi Kristus yang terjadi dalam hidupmu. Maka ada banyak orang yang akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada banyak orang mengalami lawatan kuasa roh. Dan sebagai akibatnya mereka akan mempersembahkan hidup mereka, mendedikasikan hidup mereka untuk berjalan di jalan kehidupan yang sama seperti yang sudah engkau jalani bersama dengan Tuhan. Alkitab menubuatkan dalam Yohanes pasal yang ke-10, aku adalah gembala yang baik dan domba-dombaku mendengarkan suaraku. Lalu Yesus berkata, ada padaku domba-domba yang lain yang berasal dari kandang yang lain. Dan hari ini aku deklarasikan demi nama Yesus, bukan engkau yang dimaksudkan oleh Tuhan sebagai domba lain yang berasal dari kandang yang lain. Mereka yang masih ada di luar itulah yang dimaksudkan sebagai domba-domba yang lain yang berasal dari kandang yang lain. Tapi Yesus menyatakan, walaupun itu adalah domba-domba yang lain yang berasal dari kandang yang lain, tapi mereka juga akan mendengar suaraku, kata Tuhan. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Lewat keberadaanmu lah mereka yang ada di luar sana akan mengalami jamahan Tuhan. Karena itu, hai gereja Tuhan, ini waktunya untuk engkau bangkit dalam kuasa roh dan memastikan ada minyak di dalam hidupmu. Karena baik gadis-gadis yang bodoh ataupun gadis yang bijaksana, ingat, gadis bodoh merupakan gambaran dari orang Kristen yang agamawi dan bahkan mungkin duniawi, karena ditulis di dalam Alkitab mempergunakan kata Yunani moros, menggunakan kata Yunani moros yang bisa diartikan juga sebagai pribadi yang tanpa Tuhan, tidak mengalami realita Tuhan, rajin ke gereja, rajin ibadah, kelihatan sangat rohani dan agamawi, tapi tidak mengalami realita Tuhan. Inilah gadis yang bodoh. Sementara gadis yang bijaksana dituliskan membawa pelita dan sekaligus mempunyai minyak. Konyolnya baik yang bodoh maupun yang bijaksana sama-sama tertidur ketika menanti datangnya mempelai lelaki itu. Tapi Alkitab menuliskan pada waktu tengah malam ada orang yang mulai berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Hari ini saya mau deklarasikan atas semua saudara, malam yang pekat itu memang sudah ada di sekeliling kita. Dunia semakin gelap, dunia semakin pekat. Makin iblis merancangkan hal-hal buruk, hal-hal negatif lewat pandemik yang ada, lewat orang-orang fasik. Maka kegelapan itu semakin sempurna sudah. Tapi terlepas ketika kegelapan menguasai bumi, terlepas ketika kekelaman menutupi bangsa-bangsa, Alkitab memberikan penegasan, mempelai itu sedang datang atasmu. Mempelai itu sedang bersiap-siap menjemput engkau masuk dalam perjamuan kawinnya. Mempelai itu sedang memastikan engkau bukanlah gadis yang bodoh. Mempelai itu ingin engkau memastikan dirimu, aku adalah gadis bijaksana. Pembeda antara gadis yang bodoh dan gadis yang bijak hanya ada pada minyak. Nah, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang langsung menerjemahkan atau mengartikan minyak yang dimaksud adalah Roh Kudus. Tapi saya percaya yang dimaksud minyak di sini bukanlah Roh Kudus. Karena kalau saudara membaca di dalam ayat yang ke-8 dituliskan, gadis yang bodoh berkata kepada gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tapi gadis yang bijaksana itu menjawab, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Kalau minyak diartikan sebagai Roh Kudus, Roh Kudus itu bisa memenuhi semua orang. Nggak mungkin gadis bijaksana akan berkata, nanti tidak cukup buat kami dan buat kamu. Jadi artinya ini pasti bukan Roh Kudus. Lalu lebih lanjut, dalam ayat yang ke-9 gadis yang bijaksana berkata, lebih baik
Kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Kalau Roh Kudus, saudara mau beli berapa? Berapa yang bisa engkau beli? 1 miliar terlalu murah, 1 triliun terlalu murah, 1000 triliun pun engkau tidak pernah bisa membeli Roh Kudus. Jadi artinya Roh Kudus memang tidak bisa diperjualbelikan. Jadi minyak yang dimaksud artinya pasti bukan Roh Kudus. Lebih lanjut, dalam ayat yang ke-10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Artinya ada limited access, ada waktu yang terbatas, dibatasi. Nah dari situlah saya kemudian mulai menggali pemahaman saya lebih mendalam. Apa sih yang dimaksud dengan minyak di sini? Selain kata minyak ditulis dengan kata Yunani elaion yang merujuk kepada minyak zaitun. Karena saya mulai mendapati, minyak di sini tidak bisa diartikan sebagai Roh Kudus atau pribadi Roh Kudus. Maka saya mulai menggali lebih lanjut arti dari elaion itu sendiri, minyak zaitun. Minyak zaitun itu dibuat dari apa istilahnya, buah-buah zaitun ya. Pohon zaitun kalau sudah cukup matang, cukup dewasa, dia akan mengeluarkan buahnya. Nah, buah-buah zaitun ini sebelum bisa dibuat menjadi minyak harus melewati sebuah proses. Proses apa? Proses peremukan. Jadi biji-biji dan buah zaitun yang ada itu akan diremukkan, dimasukkan di sebuah kayak semacam batu besar, batu gilingan begitu. Lalu kemudian digiling. Nah, ketika buah-buah dan biji zaitun itu diremukkan, dari situlah mulai muncul minyak. Nah, minyak yang muncul dari hasil meremukkan buah dan biji zaitun itu dibuat menjadi minyak zaitun. Jadi minyak zaitun itu merupakan hasil dari peremukan biji dan buah zaitun. Dari situlah Tuhan memberikan kepada saya sebuah pemahaman yang membedakan antara gadis bijaksana dengan gadis bodoh adalah minyak. Minyak merujuk kepada suatu proses atau pengalaman pribadi yang dialami seseorang untuk mau menjalani proses peremukan daging dalam hidupnya. Nah, ketika proses peremukan daging terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya, engkau akan mendapati inilah yang menjadi titik pembeda. Sehingga ketika kegelapan malam menguasai seluruh dunia, bahkan gereja Tuhan seperti terbentuk, tercetak oleh hari yang jahat, masa yang sukar, hidup dalam pencemaran, yang akan membuat saudara bisa bangkit kembali dengan cepat dan kembali terhubung dengan realita Tuhan, terus berkobar-kobar membawa realita Tuhan dalam kehidupanmu, adalah ketika saudara memiliki minyak. Mari kita coba bandingkan. Tadi saya menjelaskan minyak yang dimaksud selalu berbicara tentang proses peremukan daging, di mana kita sebagai orang percaya menjalani kehidupan sehari-hari yang bentuknya sangkal diri pikul salib. Mari kita sandingkan dengan pernyataan-pernyataan yang diucapkan oleh gadis yang bijaksana. Coba perhatikan sekali lagi ayat yang ke-8. Ketika gadis yang bodoh berkata kepada gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam,
Gadis yang bijaksana menjawab, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Artinya apa? Limited edition istilahnya begitu, terbatas. Kalau Roh Kudus otomatis tidak terbatas. Kalau tadi saya mengartikan minyak yang dimaksud sebagai proses peremukan daging, izinkan saya menjawab atau memberikan penegasan seperti ini. Kalau saya yang menjalani peremukan daging, saya yang sangkal diri dan pikul salib, kira-kira mungkinkah, di sini saya melihat ada siapa, katakanlah tadilah Saudari Leoni yang memimpin pujian. Kalau saya yang sangkal diri dan pikul salib, kira-kira yang akan menikmati benefitnya saya atau dia? Tentu saya. Walaupun saya bisa cerita, oh Leoni, kalau engkau sangkal diri dan pikul salib, pekerjaan Roh Kudus akan terjadi semakin dahsyat dalam hidupmu. Hatimu akan jadi sedemikian sensitif dengan Tuhan. Engkau tidak lagi punya kesulitan untuk taat pada setiap arahan yang Tuhan beri. Saya bisa ceritakan, saya bisa bersaksi. Dia mungkin diberkati, betul ya? Saudara pun ketika mendengar cerita kesaksian orang-orang yang berjalan bersama Tuhan, mengalami jamahan Tuhan, engkau pasti akan diberkati, betul nggak kira-kira? Setuju ya? Tapi walaupun engkau diberkati, engkau tetap tidak akan bisa, apa istilahnya, menikmati dampak yang sama seperti yang saya nikmati, karena yang bayar harga, karena yang sangkal diri dan pikul salib itu saya. Saudara hanya merasa terinspirasi, tapi belum tentu mengalami transformasi. Karena saya yang sangkal diri dan pikul salib, karena saya yang mengizinkan terjadinya peremukan dalam hidup saya yang alami transformasi. Sementara orang lain yang mungkin dengar cerita, dengar kesaksian saya, mereka hanya terinspirasi. Nah, Tuhan tidak menghendaki engkau hanya terinspirasi. Tuhan menghendaki engkau mengalami transformasi. Itu sebabnya gadis yang bijaksana berkata, percuma. Walaupun kami kasih minyak ya percuma, karena tidak akan mentransformasi hidupmu. Belum tentu bisa mentransformasi dirimu, tidak cukup. Minyak itu nanti tidak cukup, kata gadis bijaksana. Dan karenanya dalam kesempatan kali ini saya mau mendorong semua saudara, pastikan pada hari-hari ini saudara sebagai jemaat, sebagai hamba-hamba Tuhan, engkau mulai belajar menyadari, hey, Tuhan menghendaki aku bisa menjadi partner kerjanya di atas muka bumi ini. Roh akan segera dicurahkan. Lawatan Roh Kudus yang paling dahsyat akan segera terjadi dan melanda Indonesia, dan dari Indonesia akan menjangkau bangsa-bangsa. Yang setuju katakan amin. Dan saya mau saudara terus belajar meyakini hal tersebut. Ini bukan hanya sekedar wacana, ini bukan hanya sekedar nubuatan, dan kalaupun ini sebuah nubuatan, pasti akan tergenapi oleh suara Tuhan itu. Tuhan pasti menggenapi firman-Nya. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya saya mau semua saudara mempersiapkan dirimu. Jangan cuma jadi orang Kristen biasa. Jangan mau hanya sekedar menjadi hamba-hamba Tuhan biasa. Pastikan engkau menjadi gadis yang bijaksana, yang membawa pelita, tapi juga memastikan saudara membawa minyak. Pastikan engkau terus mengkondisikan dirimu, selalu mengalami ada proses penyalipan daging, ada proses sangkal diri dan pikul salib. Karena itulah yang akan membuat saudara selalu mengalami transformasi dalam hidupmu. Dan memang Tuhan menghendaki mentransform hidupmu. Tuhan tidak mau engkau seperti ular yang ganti kulit 10 kali, ganti kulit 100 kali tetap ular. Tuhan mau engkau menjadi seperti ulat yang ketika mengalami perubahan bentuk dari seekor ulat menjadi kepompong. Ketika kepompong keluar, engkau tidak keluar sebagai ulat lagi, engkau keluar sebagai kupu-kupu yang indah. Hari ini aku berdoa, aku deklarasikan masanya sudah tiba. Hai jemaat, hai hamba-hamba Tuhan, inilah saatnya engkau betul-betul dibawa Tuhan
bangkit dalam kuasa roh. Engkau mengalami ada transformasi yang terjadi dalam kehidupanmu. Engkau tidak puas hanya sekedar diberkati. Engkau tidak puas hanya sekedar menikmati penjagaan dan pemeliharaan Tuhan di masa pandemik ini. Tapi engkau menyadari, aku harus alami perubahan. Keilahian Tuhan harus bertambah nyata. Perkara-perkara sorgawi harus bertambah nyata. Kristus harus bertambah nyata dalam hidupku. Hari ini aku berdoa, mentalitas seorang prajurit, mentalitas seorang olahragawan, mentalitas seorang petani yang mau bekerja keras betul-betul terbangun dalam hidupmu. Dan itu mentransformasi seluruh keberadaanmu, mentransformasi seluruh kehidupanmu. Engkau mau pastikan firman-Nya berkobar kuat dalam dirimu. Ketika engkau mulai terima janji Tuhan, engkau tidak cukup puas hanya menyimpan janji Tuhan itu, tapi engkau mulai mengimajinasikannya, engkau mulai memperkatakannya berkali-kali, engkau mulai mendoakan, mendeklarasikan pernyataan-pernyataan roh yang Tuhan telah berikan kepadamu. Ketika engkau dengan tekun membawa dirimu semakin selaras dengan firman, engkau sedang mengkondisikan dirimu mengalami peremukan dalam kemanusiawian dan kedaginganmu. Dan hari ini aku deklarasikan, masanya sudah tiba. Masa transformasi itu terjadi atasmu, terjadi dalam dirimu, berkobar, nyata, bermanifestasi dalam kehidupanmu sehari-hari. Hari ini aku deklarasikan, bersamaan engkau alami transformasi dalam hidupmu, orang-orang di sekitarmu juga akan mengalami perubahan. Dan masanya segera tiba. Indonesia akan mengalami transformasi secara nyata. Terjadilah, terjadilah, terjadilah atasmu. Sakata bayorala kata mayarala praseka maramo, iayarala sekerela bramdamako, iakora prepango mamarela relaro. Oh, sikra marola rale, ria ya yo. Biarlah transformasi ilahi mengubah hidupmu, terjadi dalam dirimu, terjadi dalam pikiranmu, terjadi dalam sikap hatimu. Ada transformasi ilahi dalam kehidupan sehari-harimu menjadi semakin ilahi. Oh, terjadilah, terjadilah, terjadilah masa transformasi dalam pikiran, dalam sikap hati, dalam mentalitas, dalam kehidupan sehari-hari kami. Terjadilah. Wow. Samna mayarala graserele, sikramna mayarala lorala. Kalau kau tidak keberatan, mari berdiri, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Rekamna morala yarala ya serele, urala ya rola grande mayero, yerale ro, ya yere, sikrema mama yeramo, sikera proba mamerele ro, ya yero. Rala ralo rale rele ralo, yeah yo, rawa, she, rikamara lare lo, ilala lahiro, rakama mero, urala relo, irale.
le mare la la le le io. Shande mare la le lo la le le nikara le more la le ri ye rula le la bo la la le le nikara le mare lula le le shile ya ye yo. Curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, ya anak-anakku, menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan harimu. Ada kebangkitan yang besar dan terjadi pemulihan di negeri kami. Ada orang kata Shekrandamo yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Sama-sama kan ada kebangkitan yang besar. Deklarasikan dengan imanmu, ada pemulihan terjadi di negeri kami. Ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus diselamatkan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Oh haleluya. Alkitab menuliskan dari ruang tahta, katakan sama-sama, dari ruang tahta masuk dalam hidupku, dari hidupku menjangkau bangsa-bangsa. Dan saat itulah ketika dari hidup kita ada luapan roh, karena karya transformasi dari roh dan firman-Nya dalam hidupmu. Dari hidupmu aliran kehidupan itu akan menjangkau bangsa-bangsa. Dan pada saat itulah siapa yang berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Oh haleluya. Rekata maya yo ya rela rolere. Oh rakam de mayera lorele ye ye. Siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dari ruang tahta roh dicurahkan atas hidupmu, gerejanya. Tapi dari hidupmu aliran kehidupan itu akan menjangkau kota-kota, bangsa-bangsa. Dan
Dan saat itulah siapapun yang berinteraksi dengan diri, membuka hatinya dengan apa yang Roh Kudus sampaikan lewat perkataan mulutmu, hidup mereka akan diubah, hidup mereka akan dijamah, hidup mereka akan alami terobosan. Roh menjangkau bangsa-bangsa, dan setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kami telah mendengar perbuatanmu dahsyat di masa lalu. Kami telah mendengar kan keasyuran-Mu ya Tuhan. Katakan sekali lagi, kami telah mendengar. Kami telah mendengar perbuatan-Mu dahsyat di masa lalu. Kami telah mendengar kan kemasyuran-Mu ya Tuhan. Nyatakanlah lagi, oh ini doa kami, seperti dahulu. Perbuatan-Mu yang ajaib sehingga di antara kami. Ini doaku, nyatakanlah sekarang. Angkat dua tanganmu, nyatakanlah, nyatakanlah lagi, seperti dahulu. Perbuatan-Mu yang ajaib sehingga dunia tahu. Nyatakanlah oh lala grasik maya yero. Ini doaku, nyatakanlah sekarang. Oh yes Lord, yes Lord. Kami telah mendengar perbuatan-Mu dahsyat di masa lalu. Kami telah mendengar kan kemasyuran-Mu ya Tuhan. Nyatakanlah lagi, seperti yang pernah lakukan. Sehingga dunia tahu. Nyatakanlah lagi di antara kami. Ini doaku, nyatakanlah sekarang. Sekali lagi nyatakanlah, nyatakanlah lagi, seperti dahulu. Perbuatan-Mu yang dahsyat,
dalam kedaulatan kuasanya Tuhan bisa saja bergerak di atas muka bumi ini. Dalam kedaulatan kuasanya Dia bisa saja mengubahkan kota-kota dan bangsa-bangsa. Tapi Dia telah berketetapan, Dia mau bergerak lewat hidupmu sebagai partner kerjaannya, sebagai partner kerjanya di atas muka bumi ini, sebagai tubuhnya di atas muka bumi ini. Hari ini aku berdoa, seberapa banyak engkau yang melihat, mengikuti program acara saat ini, tayangan saat ini. Hari ini aku deklarasikan, mulai ada sikap hati yang mau mendedikasikan hidup sekali lagi, berlama-lama dalam hadirat Tuhan, mengalami pekerjaan roh yang nyata, mengalami pekerjaan firman yang nyata. Ada proses penyalipan daging, ada proses penyangkalan diri, kematian dari cinta dunia, cinta diri sendiri ataupun cinta akan uang. Sebaliknya ada proses yang kami lakukan untuk terjadinya transformasi ilahi. Dengan kuasa firman dan roh, kami pastikan terjadinya transformasi ilahi dalam hidup kami, sehingga kami dilayakkan menjadi partner kerja Tuhan, menjadi tubuhnya di atas muka bumi ini. Dan lewat kami akan lihat Tuhan bergerak, Tuhan melakukan perkara-perkara ajaib, Tuhan melakukan perkara-perkara besar, tanda-tanda heran, tanda-tanda mujizat, keajaiban akan mulai menyertai hidup dan keberadaanmu sebagai orang yang percaya. Terjadilah di dalam nama Yesus, terjadilah atasmu, lewat hidupmu. Orala krato maya shikrapta maka, orala kro pando balakole ere belakota mayaka, orolo ola plato mayarala prasokora lambramdeme, rokota mayarala krato mayarala prasekramde mayarale. Aku berkata kepadamu, hai jemaat, hai hamba-hamba Tuhan, inilah waktunya engkau mendesak lebih kuat dalam hadirat Tuhan. Ini bukan waktunya untuk menjadi lemah, ini bukan waktunya untuk menjadi tawar hati. Sama seperti ibu yang sudah siap melahirkan, ini adalah the final push. Ini adalah dorongan terakhir yang akan membuat lahirnya anak laki-laki yang menggembalakan bangsa-bangsa dengan gada besi itu. Inilah waktunya dari gereja Tuhan terlahir satu generasi umat yang layak bagi Tuhan, terlahir satu generasi yang terus mendesak dalam hadiratnya dan memastikan terjadinya transformasi di dalam kehidupannya, memastikan terjadinya transformasi ilahi. Pikirannya diubah, mentalitasnya berubah, konsep berpikirnya mewarisi pikiran Kristus, sikap hatinya dipenuhi dengan kasih ilahi, memanifestasikan sikap hati yang Yesus miliki. Hidup sehari-harimu memanifestasikan transformasi ilahi yang dari firman dan rohnya. Biar hidupmu semakin dibawa serupa dan segambar dengan Kristus sendiri. Keterhubungan, kebergantunganmu dengan Bapa terus diperbaharui pada saat ini. Sekratapayanda mayarala ya ya yo ye ye ye. Rokomda mayorala rala rele. Menjadi seperti Kau, menjadi seperti Kristus. Yang kuingini adalah menjadi serupa dengan Dia sendiri. Ora kata mayarala kerata mayaka. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran
hidupku yang ku dambakan menjadi seperti Kau Yesus di dalam perkataan, pikiran, perbuatan menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus di dalam perkataan, pikiran, perbuatan menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna seluruh hidupku, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus di dalam perkataan, pikiran, perbuatan menjadi seperti Kau Yesus, menjadi di dalam sempurna dalam seluruh hidupku. Sama-sama sekali lagi, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, perkataan, pikiran, perbuatan menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku. Haleluya. Alkitab menubuatkan gelombang kegerakan terakhir yang akan menyambut kembalinya Yesus untuk yang kedua kalinya. Gelombang pekerjaan roh yang akan membuat gereja berfungsi, membawa pemulihan atas segala sesuatu. Dimulai ketika roh dicurahkan atas setiap orang percaya. Saya mau seberapa banyak engkau jemaat, seberapa banyak engkau hamba-hamba Tuhan, tidak peduli masa lalumu, tidak peduli seberapa besar dan banyaknya pergulatan yang masih harus engkau hadapi. Tapi saya mau engkau belajar, jadilah gadis yang bijaksana.
Pastikan engkau memiliki minyak dalam hidupmu. Pastikan engkau menjalani proses peremukan daging itu. Saya tahu di tengah kesibukan dunia, di tengah kesibukan kehidupan sehari-hari kita, rasanya sulit untuk kita bisa meluangkan waktu dan memastikan selalu ada pekerjaan firman dan roh yang membuat batin kita berkobar-kobar. Mendoakan ayat-ayat firman bukan lagi menjadi sesuatu yang populer. Sudah lama perenungan firman tidak lagi menjadi sesuatu yang populer di gerejanya. Sudah lama berlama-lama menyembah Tuhan, menyendiri di dalam hadiratnya, bukan lagi menjadi sesuatu yang populer. Padahal itu semua adalah wujud konkret dari sangkal diri dan pikul salib. Ini yang akan memastikan terjadinya transformasi dalam hidupmu. Saya berdoa hari ini, lewat ibadah saat ini engkau bukan hanya terinspirasi. No. Saya berdoa transformasi terjadi atasmu. Ada perubahan dari skala prioritas dalam hidupmu. Engkau mulai sungguh-sungguh menjadikan realita Tuhan menjadi prioritas penting, menjadi prioritas utama, terlepas dari semua kesibukan yang lain. Karena gadis yang bijaksana berkata lebih lanjut, lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ada harga yang harus dibayar. Dan saya berdoa biarlah dari sejak saat ini engkau betul-betul alami. Engkau mau membayar harganya. Sehingga hidupmu ini akan selalu menjadi pembawa realita hadirat Tuhan dalam hidup sehari-hari. Engkau siap untuk membayar harga, memastikan semua yang manusiawi, semua yang duniawi, semua yang lahiriah dipotong dari hidupmu. Dan yang ilahi mulai muncul. Engkau mau bayar harga untuk memastikan hidupmu menjadi bejana yang layak untuk dipakai Tuhan. Mengalirkan kehidupan roh menjangkau bangsa-bangsa. Untuk engkau memiliki minyak itu, ada harga yang harus dibayar. Bagi sebagian orang, bayar harganya adalah dalam bentuk engkau menyisihkan waktu. Bagi orang yang lain, bayar harganya mungkin dalam bentuk yang berbeda. Dengan tekun mengimajinasikan firman, mengimajinasikan janji Tuhan sambil berkata-kata dalam bahasa roh dengan ekspresif. Dan ketika engkau terima impresi, engkau memperkatakannya berkali-kali. Mungkin sebagian orang lain, wujud bayar harganya adalah dengan engkau memunculkan niat dan engkau jagai niat untuk berfungsi. Punya mentalitas seorang olahragawan, punya mentalitas seorang prajurit, punya mentalitas seorang petani yang mau bekerja keras. Mungkin buat yang lain lagi, wujud bayar harganya adalah engkau mengambil waktu berpuasa, mendesak lebih dalam hadirat Tuhan. Apapun itu, saya mendorong semua saudara, milikilah minyak. Pastikan ada pengalaman pribadi yang kau alami bersama Tuhan. Karena kalau saudara tidak membayar harga untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, engkau gak punya minyak. Kalau saudara tidak belajar bayar harga, memastikan
Ada transformasi yang terjadi dalam hidupmu. Bukan cuma sekedar engkau jadi rajin ke gereja. No. Tapi betul-betul terjadi transformasi seutuhnya. Engkau bukan lagi manusia biasa. Engkau memanifestasikan kepenuhan Kristus dalam hidupmu. Saya percaya dunia sedang mencari. Tuhan pun sedang mencari. Dunia ini sedang menunggu-nunggu. Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau bayar harganya. Saya tahu ini bukan sebuah jenis khotbah yang populer karena menuntut adanya kematian daging. Tapi tidak ada alternatif lain. Inilah yang menjadi kehendak dan isi hati Tuhan. Dan sebagai hambanya saya punya kewajiban untuk menyerukannya kepada setiap engkau. Dia sedang mencari. Dunia ini sedang menunggu orang-orang yang mau membayar harganya demi untuk mengalami realita Tuhan dalam hidupnya. Dan realita Tuhan itu dia kondisikan semakin kuat, semakin meluap lewat hidupnya. Waktunya tidak panjang, waktunya tidak lama. Hanya tinggal sedikit. Karena Alkitab menuliskan pada waktu gadis bodoh pergi untuk membeli minyak, mempelai itu datang. Hanya mereka yang sudah siap sedia akan masuk bersama sang mempelai dalam perjamuan kawin. Saudara, bersyukurlah kalau hari ini engkau masih mendengar message ini masuk ke telinga dan hatimu. Karena Alkitab menubuatkan akan tiba masanya. Akan ada kelaparan dan kehausan yang begitu hebat melanda seluruh dunia. Bukan kelaparan akan makanan lahiriah. Bukan kehausan akan air bersih. Tapi kelaparan akan firman. Kehausan akan jamahan Tuhan. Tapi Alkitab juga menubuatkan. Pada masa itu. Orang akan mencari ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Mencari firman Tuhan. Tapi mereka tidak akan mendapatkannya. Sementara masa anugerah masih dibuka buat gerejanya. Come on, wake up, bangun. Tersadarlah dari mabuk keduniawianmu. Bangun dari mabukmu. Mabuk secara rohani. Mabuk oleh dunia ini. Mabuk oleh cinta akan diri sendiri, cinta akan uang, cinta akan dunia. Bangun dari mabukmu. Dan mulai benahi dirimu. Mendesak lebih dalam hadirat Tuhan. Mengejar realita Tuhan. Karena waktunya akan segera tiba. Pintu anugerah itu ditutup. Engkau akan mencari ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat. Mencari suara Tuhan, mencari firman Tuhan. Tapi engkau tidak akan mendapatkannya. Engkau hanya akan banyak mendengar khotbah-khotbah motivasional. Engkau hanya akan mendengar suara orang-orang yang hanya ingin menarik perhatianmu. Tapi hari ini saya berdoa, suara Tuhan datang atasmu. Hari ini saya berdoa, Roh Kudusnya menggerakkan engkau. Engkau mulai sadar dan engkau betul-betul disadarkan. Engkau alami dari dalam batinmu ada dorongan, ada gerakan untuk menyisihkan waktu lebih intens, mendesak dalam hadiratnya, mengambil waktu berpuasa kalau diperlukan. Dan betul-betul engkau terus memastikan, mengkondisikan terjadi transformasi dalam hidupmu. Engkau menjadi pribadi yang lebih akurat. Engkau jadi pribadi yang hidup dalam keilahian lebih lagi. Engkau menjadi pribadi yang lebih memanifestasikan Kristus sendiri. Oh rakata shikrap tamayarala kraka. Roko tamayorala kratu mayarala kraka.
Saya mendengar Tuhan berkata, marilah hai kamu yang lapar, marilah hai kamu yang haus, terimalah gandum dan makanlah, terimalah anggur dan susu dan minumlah. Jangan belanjakan sesuatu yang berharga dalam hidupmu, yaitu waktumu, hidupmu itu, untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Bukan untuk sesuatu yang ilahi, tapi pergunakan apa yang ada dalam dirimu, waktumu, tenagamu, kehidupanmu untuk mengejar sesuatu yang ilahi. Dan Tuhan berkata, ketika engkau menyendengkan telingamu dan mendengarkan aku, maka kamu akan hidup. Engkau akan menikmati sajian yang paling lezat, dan kau akan mengalami kehidupanmu tidak pernah sama lagi. Transformasi itu terjadi. Hari ini aku meteraikan di dalam nama Yesus. Hari ini aku tanamkan benih firman dalam hidupmu, suara Tuhan atas dirimu. Dan hari ini aku pastikan ada tanah-tanah hati yang terbaik, sehingga ketika benih itu ditaburkan, aku tidak perlu lagi berjuang. Aku berhenti dari segala usaha dan upaya manusiawiku, tapi firman itu yang akan terus bekerja. Karena firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kalaupun selama ini hatimu keras, firman itu akan melembutkan hatimu. Kalaupun selama ini hatimu kering, firman itu akan membasahi hatimu. Kalaupun selama ini hatimu bengkok, firman itu akan meluruskan hatimu kembali. Dan hari ini aku deklarasikan, apapun yang menjadi suara Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Apapun yang menjadi suara Tuhan yang sudah aku perdengarkan akan terus bekerja, akan terus memunculkan hasilnya, akan terus membawa setiap engkau memunculkan buah-buah kerajaan sorga. Terjadilah atasmu. Ora kata mayara la krato paye pere mayo. Wasakram na mayora la pram de mayora la rala bome. Rikanda mayara la kraso krum na mayara la pram de marelia. Rikamda mayara la rala se. Rikamda mayara la rala brasopta mayara le rale ralo. Ikamda mayaro. Rikamde mayara la krocha mayara la krasikram de mare. Haleluya, haleluya. Rokonda makre mayara la prasikram de mayo. Reya ya ye. Shukrom na mayera le rale 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 yo. Rekancha mayara la rala prasokrom na mayara la grande ma. Oh, aku berdoa biarlah engkau mendapatkan orang-orang yang kau cari. Engkau menemukan orang-orang yang kau akan pakai. Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya. Hari ini aku deklarasikan, hari ini aku sampaikan kepadamu, kekasih Tuhan, engkau yang untuk satu kurun waktu terakhir ini terus mendisiplin dirimu seperti seorang olahragawan. Engkau ingin memastikan realita Kristus semakin bertambah nyata. Engkau memastikan segala sesuatu yang manusiawi, yang duniawi, engkau potong, engkau singkirkan. Dengar, masanya sudah tiba. Tuhan melihat segala jerih lelah, Tuhan melihat segala pengorbananmu, dan Dia mengganjar engkau dengan rohnya. Dia mengganjar engkau dengan kehidupan ilahinya. Ora la ra re la re la yo sakram namayo. Engkaulah generasi pertama yang akan dimunculkan Tuhan, membawa realita Kristus. Engkaulah generasi pertama yang akan dimunculkan Tuhan, menjadi pembawa hadiratnya. Oh, saya melihat
Dimanapun engkau berada, Tuhan akan kirim orang-orang untuk engkau layani. Tuhan akan kirim orang-orang untuk mengalami jamahan roh lewat kehidupanmu. Mungkin awalnya hanya 1-2 orang, tapi itu akan bermultiplikasi, itu akan berlipat ganda. Makin banyak orang yang kau layani, makin banyak orang yang kau jamah dengan kuasa roh dan firman-Nya, makin besar pengaruh kehidupanmu. Makin banyak orang yang memberi dirinya menjadi domba yang berasal dari kandang yang lain, untuk engkau bawa bertemu dengan Sang Gembala Agung, sehingga mereka menjadi satu kawanan, memiliki satu gembala yang sama, yaitu Gembala Agung Yesus Kristus. Oh, rakata mayarala sakrame mayerere, orala rala grota mayaralama. Dari ruang tahta, sungai kehidupan itu membasahimu, membanjiri hidupmu, memenuhi engkau sampai luber, sampai meluap. Bukan cuma semata kaki, bukan hanya selutut, bukan hanya sepinggangmu, tapi menjadi sungai yang besar di dalam dirimu. Aku deklarasikan, aku nubuatkan, pekerjaan firman dan roh akan terjadi semakin dahsyat, terjadi semakin kuat, terjadi semakin intens dalam dirimu, menenggelamkan engkau dan mengubahkan engkau menjadi pribadi yang berbeda. Dan ketika itulah engkau akan mulai mendapati, kemanapun engkau pergi, Tuhan akan kirim orang untuk mengalami jamahan roh lewat hidupmu. Bukan hanya orang-orang Kristen, bahkan mereka yang belum mengenal Tuhan akan mengalami lawatan Roh Kudus, mengalami lawatan Roh Kudus lewat hidupmu, lewat hidupmu, lewat hidupmu. Sikrata mayarala yaralero, sikrata marela relo, rikancha marela relo, sikrama yarala 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 ma, rikancha mayarala yarala ma. Inilah saatnya prajurit ilahi seperti yang dinubuatkan dalam kitab Yoel muncul dari gerejanya, muncul dari antara orang-orang percaya. Engkau yang sedang melihat rekaman ini, engkau yang sedang mengikuti ibadah ini, engkaulah orang yang dicari oleh Tuhan, engkaulah orang yang dinanti oleh dunia ini, engkaulah orang yang dinanti oleh bangsa-bangsa. Karena itu, hai umat Tuhan, bangkitlah, jadilah terang atas bangsa-bangsa, gembalakan mereka ke padang yang berumput hijau, gembalakan mereka menjadi satu kawanan dengan satu gembala, yaitu Tuhan sendiri. Shirababayarala kratomaya. Terjadilah, 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 terjadilah atasmu. Haleluya, haleluya. Come on, rikashim rantamayarala kratamayaralaka. Haleluya. Kan ada kebangkitan yang besar. Sekali lagi, ada pemulihan di negeri kami. Ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Ada kebangkitan, oh rakyat asyik ramaya. Kan ada pemulihan di negeri kami. Ada kebangkitan yang besar, yang berseru
kepada Yesus diselamatkan. Aku berdoa biarlah lewat message hari ini, lewat pekerjaan roh saat ini, engkau yang tawar hati dibangkitkan kembali, berkobar-kobar lagi, menyadari bahwa roh sedang dicurahkan, firman sedang disingkapkan, mentransformasi gerejanya. Engkau yang selama ini sudah padam rohnya dihidupkan kembali, berkobar lagi. Engkau yang sudah tawar hati, engkau yang sudah lemah, engkau yang sudah tersungkur, jatuh, tak berdaya, hari ini aku deklarasikan roh keperkasaan dicurahkan sekali lagi. Roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih, membangkitkan ketertiban dicurahkan. Roh pengharapan, roh iman tercurah di dalam nama Yesus. Bangkit pengharapan baru dan engkau deklarasikan, come on, sama-sama. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami ada. Haleluya, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar. Gereja Tuhan, bangkitlah, berkobar, menyala, meluap. Ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Sekali lagi, kan ada kebangkitan yang besar, ada pemulihan di negeri kami ada. Kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Oh kekasih Tuhan, VSS boleh berakhir, tapi saya percaya pekerjaan firman dan rohnya justru baru dimulai atasmu. Pergunakan momentum ini untuk menarik dirimu lebih naik, bawa dirimu lebih kuat. Pergunakan momentum roh yang kau rasakan untuk mendesak masuk lebih dalam hadiratnya. I'll see you di VSS minggu yang akan datang. Haleluya. Kan ada kebangkitan yang besar, ada pemulihan, ada kebangkitan, kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Come on, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Sorak-sorak, haleluya. Haleluya. Terus pakai momentum yang ada, yang kau alami, yang kau nikmati dalam batinmu, untuk mendesak lebih dalam hadirat Tuhan. Biar minyak yang kau miliki membawa engkau menikmati realitas sorga, dan membawa engkau menjadi alat dalam tangan Tuhan yang perkasa. I'll see you next week. God bless you. This is our cry, oh Lord, King of glory.
Father.